Sampurasun, Palawargi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata Freeport. Berikut Yuma TV sajikan sejarahnya. Sejarah Freeport di Papua merupakan salah satu bab terpenting sekaligus paling kontroversial dalam sejarah, ekonomi, dan politik Indonesia. Kehadiran perusahaan tambang raksasa ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan, kepentingan global, serta pergulatan masyarakat Papua atas tanah dan sumber daya alamnya. Awal mula Freeport bermula pada tahun 1936 ketika seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Doucet menemukan cadangan biji tembaga dan emas di wilayah pegunungan Papua, tepatnya di Erzberg, Gunung Biji. Namun, penemuan ini tidak langsung ditambang. Karena kondisi geografis yang ekstrem dan situasi Perang Dunia II, temuan tersebut baru kembali diperhatikan pada akhir 1950-an setelah Papua masuk dalam perhatian geopolitik internasional. Setelah Papua resmi berada di bawah administrasi Indonesia pada awal 1960-an, pemerintah Indonesia mulai membuka pintu bagi investasi asing. Pada tahun 1967, di masa awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia menandatangani kontrak karya pertama dengan Freeport-McMoRan, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat. Kontrak ini menjadi salah satu perjanjian pertambangan asing terbesar dan terpenting dalam sejarah Indonesia. Dari sinilah operasi PT Freeport Indonesia resmi dimulai. Tambang pertama yang dieksploitasi adalah Erzberg, yang kemudian disusul oleh penemuan cadangan yang jauh lebih besar di Grasberg pada akhir 1980-an. Tambang Grasberg dikenal sebagai salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Keberadaan tambang ini membawa dampak ekonomi besar bagi negara melalui pajak, royalti, dan devisa, serta membuka lapangan pekerjaan dalam skala besar. Namun, di balik keuntungan ekonomi tersebut, keberadaan Freeport juga memunculkan berbagai persoalan serius. Isu kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, perubahan ekosistem, serta konflik sosial dengan masyarakat adat Papua menjadi sorotan tajam. Banyak masyarakat adat merasa kehilangan hak atas tanah ulayat mereka tanpa keterlibatan yang adil dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keberadaan Freeport juga kerap dikaitkan dengan isu keamanan dan ketimpangan sosial di Papua. Memasuki era reformasi, tekanan terhadap Freeport semakin kuat. Pemerintah Indonesia mulai menegosiasikan ulang kontrak karya, menuntut pembagian saham yang lebih besar, serta peningkatan peran nasional. Puncaknya terjadi pada tahun 2018, ketika pemerintah Indonesia melalui BUMN mengambil alih mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi pemegang saham pengendali, sementara Freeport-McMoRan tetap menjadi mitra operasional. Sejarah Freeport di Papua menggambarkan pertemuan antara kekayaan, alam luar biasa, dan kompleksitas, persoalan politik, ekonomi, serta keadilan sosial. Freeport bukan sekadar tambang, melainkan simbol panjangnya perdebatan tentang kedaulatan sumber daya, kesejahteraan rakyat Papua, dan arah pembangunan nasional Indonesia. Jika video ini bermanfaat, silakan berikan dukungan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampurasun, Jabar Istimewa.